Bercanda. Ya udahlah, gue fokus sekolah, gue nggak mau ribet-ribet ambil organisasi, nggak mau ribet-ribet ambil ekskul. Nah itu gimana menurut lo? Hai, selamat datang di segmen Self Improvement, di mana perubahan diri dimulai. Saya Hoirunisa dan kami akan menemanimu menuju perjalanan versi terbaik diri kamu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yaitu tentang produktivitas versus sibuk. Mari kita mulai perjalanan self improvement ini bersama-sama. Jangan lupa like, komen, share, dan bagikan segmen self improvement ini agar semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaatnya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, si paling bintang. Alstar kali. Kita kedatangan narasumber yang kece banget nih gitu, yang kece badai gitu. Nah, kita di sini kedatangan Danu. Halo Danu, say hi dulu. Ya, kita kedatangan, aku sebut nama lengkapnya kali ya. Boleh Kak. Kalau salah koreksi ya. Betul. Kita kedatangan bintang tamu yaitu Maxima Gigaram Danu. Halo Danu. Halo. Oke, jadi Kak sebelumnya kayak aku tuh punya nama panggilan Kak. Oh, nama panggilan. Bukan Danu? Bukan. Bukan. Oke, apa tuh? Si ganteng. Bercanda. Enggak bercanda. Kalau mau ketawa dulu. Ketawa 5 jam. Enggak bercanda ya guys. Oke, Danu sekarang coba perkenalkan diri lo dulu nih ke teman-teman. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maxima Gigaram Danu atau yang akrab dikenal sebagai Danu ya. Udah lah. Oke, Danu sekarang itu sebagai apa? Oke. Dan kesibukannya apa gitu? Kalau untuk sekarang ya kesibukannya itu sebagai pelajar di SMK Negeri 6 Penerbangan Kota Tangerang. SMK Negeri 6 Penerbangan Kota Tangerang. Itu di mana Dan? Daerah mana? Itu di daerah Tangerang, lebih tepatnya di daerah Kedaung Wetan Kak. Kedaung Wetan. Ya, atau yang lebih familiar didengarnya itu di daerah Bandara Mas. Oh, dekat bandara berarti? Dekat Kak, dekat banget sama bandara. Deket banget. Enggak. Sedekat itu. Enggak. Sedekat kita enggak? Waduh. Bercanda berat. Ya, berat. Ya, Oke. kalau dibilang deket banget sih enggak, ya adalah beberapa jaraknya. Berarti sekarang kelas berapa Dan? Untuk sekarang kelas 12 Kak. Kelas 12. Baru naik kelas 12 berarti ya? Ya, baru naik kelas 12. Sebentar lagi juga lulus. Belum, 1 semester lagi. Oke, kesibukan selain menjadi pelajar di SMKN 6 Penerbangan Tangerang, ngapain aja Dan kesibukannya? Aku ikut organisasi Mustar Kak, Musyawarah Taruna. Musyawarah Taruna. Itu ekskul kah atau organisasi OSIS atau setara sama OSIS kah atau apa? Jadi Mustar itu organisasi MPK Kak. Oh, MPK. MPK. Dikarenakan di sekolahku itu dia pakai sistem ketarunaan Kak ya. Jadi MPK-nya berarti Taruna gitu. iya, versi tarunanya. Jadi Mustar gitu. Oh, alah. Oke. Berarti kalau misalnya di sekolah-sekolah konvensional biasa namanya MPK. MPK, tapi Kalau lu Taruna, iya, Mustar. Mustar, Ya, Musyawarah Taruna. Itu tugasnya sama kayak MPK di sekolah-sekolah biasa atau beda tuh? Itu sama Kak, sama persis kok. Jadi ya salah satu tugas dan fungsinya itu adalah mengawasi kinerja Tugas OSIS, dan Kak. fungsinya itu emang Taruna bener dah. Enggak. Itu mengawasi kinerja OSIS Kak. Oh, berarti bener-bener kayak MPK ya, di bawah Bener-bener. di atasnya OSIS gitu. Atasan nih. Enggak. Bocah tinggi. Astagfirullahaladzim. Enggak. Atasan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngapa kok? Ngapa? Kau. Mantan MPK juga bercanda. Oke, Kak, lanjut. Oke. Di sana jadi apa? Oke. Alhamdulillah aku diberi kepercayaan oleh sekolah untuk menjadi ketua MPK. Oh, ketua MPK. Ciat. Kakak juga ketua kan dulunya. Udah enggak, berarti Udah. sekarang enggak. Udah lengser. Nah, berarti lu ikut MPK itu dari kelas 10. Iya, ikut MPK dari kelas 10 terus naik lagi kelas 12. Kelas 11. Kelas 11 berarti bener-bener dari, tapi pas kelas 10 itu lu jabatan apa? Jadi waktu di kelas 10 itu alhamdulillah juga ngejabat jadi wakil ketua kan. Oh, berarti kayaknya perjalanan kita sama banget sih. Sama Kak. Aduh. Selain perjalanan, perasaan juga gak? Bercanda. Ya Allah, takut banget sumpah. Enggak. Bercanda. Bercanda. Bocah kebanyakan bercanda. Oke, berarti kesibukan Danu. Tapi sekolah di penerbangan itu tuh beda gak sih sama sekolah di
di kayak sekolah-sekolah biasa. Lo SMP sekolah biasa kan? SMP Biasa biasa. nggak yang fokus-fokus gimana gitu? Enggak. Nggak kan? Nah itu beda nggak dari sekolah yang memang biasa di umum gitu, negeri umum, terus lo masuk ke SMK yang memang di SMK sana jurusannya ada apa aja? Kalau untuk di SMK ku itu jurusan ada 3 Kak. 3 apa aja tuh? Pertama itu ada airframe and power plant, kedua itu ada electrical avionic, dan ketiga itu ada teknik logistik. Nah lu yang mana? Aku yang AP, yang airframe and power plant. Oke, kita kayaknya nggak bisa bahas itu. Karena bahas itu bakal detail. Gue sebenarnya Waduh. kepo sih mau bahas sampai detail-detail. Oke, Ntar jadi berarti belajar pesawat. oke, jadi siswa, ketua MPK, Alhamdulillah. terus apa lagi kegiatan di sekolah? Paling eskul sih Kak. Ekskul apa? Oh ya, organisasi ekskul beda ya. Ya, Ekskul apa? Eskul paling drum band Kak. Oh, drum band. Di sana ekskul apa aja? Di sana Kepo eskul banget, yang Koi. terkenal itu ya drum band, paskibranya, terus wusunya. Apa? Susu. Wusu. Oh, wusu. Ya, wusu itu bela diri. Wusu. Oh, wusu ya, Ya, tahu. Ya, wusu. Terus Iya, ya pastinya di setiap sekolah juga ada futsal ya kan. Yang basic kayak gitu ada lah ya. Tapi lo ambil drum band. Drum band megang apa? Drum band itu megang alat tenor Kak. Alat tenor tuh yang Yang Kakak tahu senar? tahu senar, tahu. Nah, itu yang kan kalau senar kan track ya. Kalau tenor yang deng. Oh, Iya. I see. Ya, tahu. Oke, berarti lu di sana ngekos ya? Bagus. Ngekos. Kalau ngekos berarti pulang ke rumah tuh setiap hari apa aja? Kalau pulang aku ngekos dari kelas 10. Oh, kelas 10. Ya. Berarti awal masuk SMK udah ngekos gitu. Awal mula masuk SMK udah ngekos sampai sekarang. Terus kalau ditanya pulangnya seminggu sekali Kak. Seminggu sekali di hari Minggu. pas hari Minggunya lu pulang atau hari Sabtu malam? Itu tergantung Kak, tergantung tergantung. kondisi. Kadang pulangnya malam Minggu, kadang juga hari Minggu. Oke. Ya, kan Antara malam Minggu atau hari Minggu. Iya. Terus balik ke sananya itu itu malam Senin atau enggak hari Senin pagi. Senin pagi setelah selesai sholat subuh langsung berangkat Langsung berangkat itu lu langsung ke kosan atau langsung ke sekolah? ke kosan dulu Ke Kak. kosan dulu. Iya, ke kosan ngambil buku, pakai seragam, Pakai seragam. baru kita Sekolah. Lucu banget. Lu nyuci sendiri? cuci sendiri Kak. Nyucinya di kosan? Iya. Nyuci makan gitu dari itu sendiri? Iya, cuci Masya Allah, sudah Enggak, mandiri sekali. di kosan menyuruh siapa lagi astagfirullah. Enggak. Bener sih, bener. Ya kita kan ya alhamdulillah sih Kak, itu jadinya kita tuh belajar untuk jadi mandiri gitu. Belajar untuk jadi mandiri. Ngekos sendiri atau ada teman bareng-bareng? Di sana ngekos berdua sama teman. Satu kamar berdua? Satu kamar berdua. Kebetulan di sana teman dari orang Kota Bumi. Kota Bumi Iya, dan Kok SMK 6 jauh-jauh ya? iya SMK 6 ku tuh jauh-jauh Kak. Ada yang dari Lampung. Oh, emang mereka pada ngekos juga? Mereka pada merantau ke sini Kak. Oh. Termasuk aku yang merantau ke sana. Benar. Iya. Berarti sibuk juga ya lumayan. Berarti Senin, berarti lu nggak ada hari free gitu ya, libur? Kalau hari free sih Sabtu nggak sekolah kan Sabtu? Sabtu nggak sekolah. Tapi eskul Kak. eskul, berarti Senin sampai Jumat sekolah. Paling abis balik sekolah tuh ada organisasi MPK. PK, iya. Sabtunya ekskul, Cool. Minggunya balik ke rumah, terus KLA. KLA. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, Iya. Danu ini juga salah satu siswa dari KLA Komunitas Lantai Atas. Nah dia satu batch sama aku. Betul sekali. Kita Sama. enemy. Tinggi introvert. Ya. Dan sebenarnya selain dari MK yang sama gitu, kita juga kayaknya perjalanan masa sekolahnya juga mirip-mirip ya Dan gitu. Iya, Memang sama-sama. sibuk banget nih si Danu itu gitu. Kayak melihat Danu tuh kayak oh my god kok kayak gue dulu gitu. Waduh. Iya kayak bener-bener kayak Senin sampai Jumat tuh di sekolah ibaratnya gitu kan. Terus Sabtunya Ada kegiatan lain. ekskul Iya. dan minggunya balik ke sini juga komunitas gitu kayak betul, bener-bener Kak. sibuk abis gitu. Tapi ini jatuhnya sibuk atau produktif nih? Oh, aduh. Menyambung ke topik yang kita bahas. Kayaknya intermezzonya panjang banget ya. Betul Kak. Menyambung ke topik yang mau kita bahas. Jadi kita tuh mau bahas tentang produktivitas versus sibuk. Nah, menurut lu nih Dan, apa sih bedanya produktivitas sama sibuk itu? Oke. Kan lu kan banyak nih kegiatan gitu. Jadi kan kita ngebedain nih. Lu tuh produktif atau sibuk sih gitu. Apalagi kan susah dihubungin nih. Grup gak pernah respon. Ini Danu kemana sih nih Danu? Just call me Kak. Telepon aja. Ayo. Just call me Iya. anytime. Oh, anytime. Anytime for you. Waduh. Waduh. Dan ini bahaya dari kayaknya. Ya udah. Oke, jawab. Ya. Jadi produktif atau sibuk? Produktif.
Jadi Produktif. bisa dibilang 50-50 sih Kak. Ini apanya nih? Elunya yang 50-50 produktif atau sibuk atau apa? Iya, sayanya Kak. Oh, kamunya. Oke. Apa yang kegiatan yang menurut kamu produktif atau apa yang kegiatan menurut kamu sibuk? Eh, Paling yang produktif itu kan pasti sekolah ya. Mm-mm. Sekolah dari Senin sampai Jumat. Jumat. Ya, dan setelah itu kita kan ada kegiatan lain. Mm-mm. Nah, itu sih yang paling bikin sibuknya Kak. Oh, oke. Emang bedanya produktif atau sibuk itu menurut lo apa? Bedanya? Oke, jadi produktif itu adalah orang-orang yang memiliki suatu fokus terhadap suatu hal ya, yang dia rasa itu sangat penting ya, dan dia fokus pada hal tersebut. Sedangkan kalau sibuk itu adalah orang-orang yang memiliki banyak aktivitas Banyak ataupun kegiatan, aktivitas. sehingga fokusnya pun akan terbagi. Tuh, kan kalau produktif tuh dia punya banyak kegiatan juga nih. Ya, Tapi apa tadi? apa? Tuh, tadi coba ulang. Bedanya tadi produktif apa menurut lo? Produktif itu adalah orang-orang yang memiliki satu hal Satu hal. yang dia fokusin gitu. Oh, yang dia fokusin. Satu hal nih. Iya, ya, satu hal yang fokusin. Kalau Sedangkan sibuk yang sibuk itu adalah orang-orang yang memiliki banyak kegiatan Kak. banyak kegiatan. Banyak kegiatan itu juga Fokusnya kebagi. Fokusnya ke banyak kegiatannya itu. Iya, betul Kak. Jadi menurut lo kalau produktif ini lu cuma ngelakuin satu hal, misalnya kayak lu ikut organisasi satu MPK, ya udah lu fokus di situ. Nah, setiap itu berarti lu produktif ke sana gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya lu ikut MPK, drum band, KLA gitu, berarti itu lu termasuk orang yang sibuk. Berarti lu fokusnya terbagi ke 3 hal ini gitu. Iya. Jadi makanya tadi lu bilang di awal lu tuh 50-50 antara produktif di sekolah dan sibuk di kegiatan-kegiatan yang lu ambil gitu. Nah, menurut lu bagus gak sih orang yang menurut lu sebenarnya kalau kita tanya bagusan yang mana antara produktif sama sibuk, sebenarnya bagusan produktif dong. Iya, karena dia mendalami satu hal. Mendalami satu hal. Iya. Tapi kalau orang yang kayak misalnya nih, kayak mungkin kita sama yang ngerasain ya, kita udah sekolah, terus kita organisasi, terus kita ekskul, kita kan ngerasa tapi ini semua penting gitu. Itu penting. Nah, jadi itu gimana? Jadi kalau menurutku kayak kalau seandainya kegiatan itu belum over gitu ya, menurut kita masih kita sanggupin gitu ya. Oh, kita masih bisa mumpuni lah di kegiatan-kegiatan itu. Kita masih bisa handle dan itu bermanfaat semua gitu ya untuk kita. Buat kita gitu. Buat kita itu termasuknya masih produktif. Masih produktif. Selagi kita masih bisa nge-handle itu semua dan kita mendapatkan manfaatnya banyak. Betul Kak. Oke. Jadi bagusnya itu, jadi kan kita kan temanya ngebahas kan produktif versus sibuk. Jadi alangkah baiknya yang mana nih? Alangkah baiknya yang produktif. Yang produktif, tapi tetap dikontrol. Jadi kalau misalnya kita punya misal 3 kegiatan, selagi kita masih fokus sama itu, kita masih tetap bilang di produktif. Masih produktif. Gitu. Nah, menurut lu contoh orang yang nggak produktif atau orang yang sibuk tuh kayak gimana? Oke. Jadi contoh orang yang sibuk ya kayak kebetulan ini pengalaman pribadi ya. Oke. Jadi kita tuh punya banyak kegiatan nih. Kita punya banyak kegiatan, kita ambil semua kegiatan, tapi kita tuh kayak belum bisa fokus ke kegiatan kita itu. Belum bisa fokus, tapi emang ikutan aja nih ke semua kegiatannya. Jadi jatuhnya itu kayak malah ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan doang gitu ya. Iya, malah ikut-ikutan doang. Akhirnya ya udah. Benar sih, orang kayak gitu jadi nyusahin ya. Ya Allah, si Kohijul itu. Lanjut. Ya, jadi ya kita tuh malah kegampar sama keadaan Kak. Oh, kegampar karena sama kesibukan. benar-benar karena kita udah ambil banyak kegiatan, akhirnya kena sini dan Iya. kita nggak fokus, jadi malah nggak bagus Iya. gitu ya. Dan kita juga kurang bisa memanage kegiatan tersebut. Oke, Ya, gitu. berarti. Ya, selagi kita masih ada kegiatan ya, selagi kita masih punya kegiatan yang mau itu banyak atau sedikit, selagi kita masih bisa handle dan itu bermanfaat bagi kita, itu masuknya masih produktif sih Kak. Masih produktif. Dan itu bagus banget nih buat apalagi buat remaja-remaja kayak Betul banget. kayak kita. Oh, masih kesebut nih kita. Kayak kita, bener ya. Betul. Umur nggak beda jauh kan Dan ya? Nggak apa lah sama yang lebih muda. Oke. Bercanda. Jadi sebenarnya bagus-bagus aja ya buat ya umur-umur yang masih sekolah SMA gitu ya. Apalagi juga sebenarnya kuliah juga masih bagus banget buat ngambil beberapa kesibukan yang membuat kita tuh fokus sama kesibukan yang kita ambil dan akhirnya menjadikan kita orang yang produktif. Tapi dan pandangan lu nih, kalau kayak kan ada nih banyak kan, nggak ada sih banyak maksudnya. Banyak siswa-siswi itu biasanya yang seumuran kayak SMA atau kayak memang kuliah gitu lebih memilih kayak ya udahlah gue fokus sekolah, gue nggak mau ribet-ribet ambil organisasi, nggak mau ribet-ribet ambil ekskul. Nah itu gimana menurut lo? Kalau menurutku lebih ke hak sih Kak. Ke hak. Ya, Baik. maksudnya kayak kan semua orang itu berhak ya Memilih. berhak memilih ya kan.
Nah kan untuk kita ikut berorganisasi atau enggak itu kan hak kita. Tapi kalau seandainya kita ingin mencoba hal baru, ingin bisa mengeksplor diri kita, ingin kayak istilahnya belajar tambahan lah ya. Oh, Ayo, mengambil skill lain gitu ya. mengambil skill lain, itu lebih baik masuk organisasi. Karena kan pasti di organisasi itu kan kita belajar tentang kepemimpinan, memanajemen tim. Iya, dan itu penting banget sih jujur Betul, gitu. Kayak belajarnya memang di sekolah gitu. Iya. Dulu sekolah, nah itu pengaplikasiannya dan itu bener-bener basic banget. Nah, lu bagus Bener. banget sih ngambil gitu. Kayak udah mantep dah. Relate berarti relate. Relate habis Relate. dan lu bakal ngerasain manfaatnya banget gitu. Oke. Jadi bener-bener kayak disarankan banget ya sebenarnya. Betul, Kak. Walaupun sebenarnya memang itu hak orang untuk memilih lu maunya lu pulang sekolah langsung ke rumah istirahat atau lu memilih buat capek-capek produktif gitu ya. Disibukkan oleh organisasi. Kesibukan oleh organisasi atau ekskul yang bermanfaat buat lu gitu. Betul, ya. kan? Atau tambah lagi KLA malahan gitu ya. Waduh. Jadi lu lebih menyarankan yang mana nih? Kalau untuk menyarankan lebih baik sih kita memilih kegiatan ya yang itu emang ada manfaatnya, dan ketika ada manfaatnya kita tuh bisa handle itu. Kalau seandainya kita punya banyak kegiatan tapi nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita manage, dan kita nggak bisa bertanggung jawab ya atas segala hal yang kita ambil itu jatuhnya malah kayak yang tadi Kak, malah ikut-ikutan, malah nanti Nggak ujungnya fokus. iya malah kita sendiri yang keteteran. Oh, dan Gitu. ujungnya kepental lah ya. Kayak Ujung-ujungnya kepental. capek, sudah ande keluar gitu Betul, ya. kayak gitu Kak. Lebih baik kita memiliki sedikit kegiatan tapi bermanfaat dibanding kita memiliki banyak kegiatan yang kita tuh nggak ada fokusnya di sana. Oke. Nah berarti memang Danu ini thinking introvert ini sangat amat bagus menjadi contoh untuk teman-temannya nih. Nanti SMK 6 suruh nonton semuanya nih. Masya Allah, ya. Oke, mantap. Berarti memang Danu sudah mencontohkan memang seperti apa produktif dan sibuk itu gitu ya, dan memang itu tuh memang suatu hal yang bermanfaat gitu ya. Dan kayak ibaratnya kita ngeluarin effort di tenaga sama waktu tapi kita dapetin hasil yang setimpal gitu. Kita dapat ilmunya. Tuh, nah, ini sebenarnya gue kepo sih dari tadi. Ini apa sih nih perintilan lu ini nih? Coba jelasin satu-satu. Apa aja nih gitu? Perintilan Kak. Aduh. Itu untuk yang ini semua. Nggak, harusnya tuh yang memang seragam intinya aja tuh apa aja? Sebenarnya di sekolahku itu ada ini sih Kak, ada seragam PDH 1, PDH 2, PDH 3, PDUB. PDUB itu apa? Pakaian Dinas Upacara Besar. Oh, upacara besar. Ya. Oke. Kalau ini PDH keberapa nih? Ini PDH ke 1. Oh, PDH ke satunya ini ya. Ya. Pertamanya gitu ya. Ini Ini dipakai hari Senin. Betul. Oke. Betul. Kalau untuk PDH kedua, yang 2 itu bajunya putih abu-abu Kak, kayak anak SMA. Tidak abu-abu, Tapi tetap badan ini harus ngepres itu. tetap harus kita press, kita sesuaikan dengan Tuh badan. ya dengan proporsi tubuh, dan kita juga pakai atribut yang lain. Nah, kalau atribut-atribut ini apa nih maksudnya? Ini Kalau intinya tuh yang misal kayak gue siswa biasa gitu. Iya. Masuk itu baru belum ikut apa-apa. Itu gue pakai apa aja biasanya? itu biasanya pakai evolet Kak. Volley tuh ini. Oh, itu semua siswa pakai. Oke, ini evolet artinya tanda tingkat. Oh, ini 2 maksudnya ini kelas 11. Ini kelas 11. Oh, harusnya 3 Tiga. kelas 12. Lu belum ganti? Belum, karena di Pak, koperasi. nih Pak. Enggak disiplin, Pak. Belum beli di koperasi Kak. Oh, belum beli di koperasi. Oke. Belum di koperasi. Kemudian itu ada wing Kak. Wing. Oh, ini juga semua orang dapat. Ini apa 6? Oh, SMK 6. Oh, iya. Takut banget nih. Enggak. Gue juga takut. Oke, iya ini wing SMK 6, ini wing Atia. Apa? Wing Atia. Atia apa tuh? Atia itu wing prestasi. Oh, wes. Iya. Apa? Coba kasih tahu prestasinya apa? Alhamdulillah kemarin dapat juara Kak. Juara apa tuh? Di kabupaten lomba atletik. Oh, atletik lari. Betul Kak. Ya. Ini dapetnya dari sekolah atau dari event yang ngadain? Oh, ini dapat dari sekolah Kak. Ini penghargaan sekolah. Oh, penghargaan sekolah buat lu karena lu menang lomba bawa nama sekolah. Iya. Di atletik lari itu. Iya, itu juga selain itu wing ini juga bisa didapatkan ketika kita mengikuti suatu kegiatan ataupun eskul Kak. Jadi kalau untuk wing yang jungle ini itu biasanya didapatkan setelah kita mengikuti acara kegiatan jungle survival. Itu kegiatan dari sekolah. Itu kegiatan wajib dan rutin dari sekolah setiap tahunnya. Soalnya sekolah lu juga udah produktif sih ya. Jadi siswanya produktif juga. Bawah berarti itu gara-gara lomba. Enggak yang lomba. kuning. Iya, lomba. Atas. Ini Yang atasnya lagi? Ini wing pertisan utama. Apa itu? Wing drum band. Oh, drum band. Setiap siswa drum band pakai itu? Iya, tapi nggak semuanya pakai. Yang pakai tuh yang apa? Ini pertisan utama, ini ibaratnya kayak drum band yang utamanya Kak. Oh, drum band intinya. Iya, drum band intinya, drum band yang bisa dibilang udah
tampil di event besar. Oh, I see. Udah pernah tampil gitu ya. Ya. Oke, kalau yang sebelah? Sebelah ini ada Oh, ini nama ya, ini nama. Ya, nama Nemtek. Itu apa bawahnya nama? Bawahnya ini ada rencana. Itu apa sih Kak bawahnya nama tulisannya? Dana apa tuh? Dana Mustar. Dan Mustar. Dan Mustar apa tuh? Dan Mustar itu. Aku tahu. Komandan Musyawarah Taruna. Oh iya, tahu. Oke, terus bawahnya? Bawahnya itu ada rencana, Kak. Rencana. Itu Rencana apa? organisasi Di MPK itu. Betul, Kak. Jadi cuma MPK yang pakai. Sebenarnya semua organisasi di sekolahku juga mereka memiliki tanda jabatannya masing-masing. Oh, tapi berarti beda-beda. Beda-beda. Gitu. Oke. Kalau di MPK ku ada tanda jabatannya masing-masing. Di organisasi lain pun juga sama. Oh. Kebetulan organisasi di SMK ku itu ada 4. Pertama itu ada Mustar. MPK, OSIS. Iya, MPK, OSIS. OSIS namanya tetap OSIS. OSIS di sana namanya Resimen. Resimen. Iya. Lanjut. Terus Resimen. Kemudian yang ketiga itu ada Poltar. Poltar apa? Poltar itu Polisi Taruna. Polisi Taruna. Betul. Oh, mungkin kayaknya kalau di sekolah gue PKS deh kayaknya namanya. Apa namanya? Polisi Keamanan Sekolah. Iya. KS, dan ketiga itu ada Bina Taruna. Itu apa tuh? Bina Taruna itu adalah organisasi yang diperuntukkan untuk membina siswa-siswi yang akademiknya kurang. Oh, Ya. fokusnya ke akademik kayak gitu. Ya, Pintar fokus akademik, Poltar itu fokusnya ke Keamanan. kedisiplinan juga. Oh, kedisiplinan dan keamanan. Nah, OSIS, event-event. MPK yang ini OSIS. Yang internasional. Kalau ini yang peluit, lu ngapain? Markir, bercanda. Bercanda bang. Ampun, takut banget. Yang ini Kak. Hmm. Oke, yang ini talikur Kak, talikur komando. Oh, beda tapi sama yang lain. Beda. Kenapa lu pakai yang gede segede ini? Ini artinya ketua Kak. Oh, ketua. Ketua Itu ya, yang ketua Mustar itu. Ya, ini ketua Mustar. Wakilku pun juga sama. Pakai yang gede juga. Dia pakai talikur warnanya sama kayak aku. Tapi bentuknya beda. Oh, bentuk liukannya. Lakukannya beda, ya kan. Anggotaku juga pakai talikur tapi warnanya beda. Jadi yang warnanya sama itu ketua sama wakil. Iya. Okay. Dan anggota sesama. Nah, satu lagi. Pin apa nih? Pin apa? Ini pin duta anti narkoba SMK. Oh iya. Lu juga ikut apa tuh? Duta apa? Duta Pelajar Banten. Duta Pelajar Banten. Memang berarti seproduktif itu ya Bapak satu ini gitu. Ya, alhamdulillah. Oke Danu, mungkin kita udahan ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya banyak sih yang masih mau dikulik gitu ya. Belum puas gak sih? Iya. Next lagi gak sih? Ya, coba mau dong dari kata-kata dari Danu, Maxim Bagigram Danu, siswa si paling produktif gitu. Buat teman-teman yang lainnya yang memang teman-teman sepantaran sama lu atau adik kelas gitu, siapa tahu memang termotivasi gitu melihat keproduktivitasan Danu dan segala prestasinya yang udah dicapai gitu kata-katanya. Mungkin motivasi ini sih Kak lebih ke arah untuk kita action ya. Action betul. Actionnya kan. Apa? Jadi ada salah satu quotes yang saya temukan di media sosial. Quotes-nya tuh gini. Takdir itu memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kerjaan kita cuma makan dan rebahan, Tuhan juga angkat tangan. Oke. Iya, susah juga diubahnya gitu ya. Jadi kalau kita mau berubah, ubah dulu diri kita, gitu ya kan. Kan juga sesuai dengan firman Allah kan ya. Ketika Allah nggak bakal mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri, gitu kan. Jadi ya emang iya benar takdir itu di tangan Tuhan, tapi kita juga sebagai manusia perlu yang namanya berikhtiar dan berusaha. Nggak bisa diem aja gitu. Betul Kak. Kalau diem aja batu juga diem. Betul. Dan kita sama-sama punya waktu 24 jam. Betul. Gimana kita bisa memilih kegiatan apa sih atau kesibukan apa yang bisa kita ambil yang bisa memberikan impact baik untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Betul gitu. banget. Nah, oke, kalau ada yang mau Danu ngobrol-ngobrol bareng lagi di Klakson KLA Podcast Sound, Betul. boleh komen di bawah ya guys. Kak, tolong dong narsumnya Kak Danu lagi gitu. Abis ini kita kalau tag podcast sama Danu ganti seragam dia. Oke, mungkin itu aja episode self improvement kali ini. Betul. Yaitu temanya produktif versus sibuk gitu. Jadi teman-teman udah bisa ngebedain yang mana yang produktif, yang mana yang sibuk dan sudah bisa mengambil. Semoga sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Danu sampaikan dari pengalaman-pengalamannya Danu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.